Mungkin kita setuju semua secara visual mata. Tetapi kadang-kadang pada saat beda yang kritis gitu kan. Nah itu kita perlu standarisasi dalam menentukan bahwa itu berbeda atau tidak. Standarisasi dunia untuk membedakan itu salah satunya adalah dengan uji tesis statistik gitu. Makanya ambil dari S1, S2 dan S3 selalu ada mata kuliah statistik ini gitu kan. Karena menguji kalau kita ditetapkan di jurnal kita misalnya bahwa alfanya adalah 5%, bahwa anomanya signifikan, berarti orang percaya bahwa itu berbeda nyata, pola hipotesis nol. Nah itu barangkali. Selain itu statistik digunakan untuk prediktif. Misalnya regresi. Regresi itu selain menguji hipotesis, dia juga prediktif. Jadi kita sekian perubahan X dengan model linear yang digunakan, saya Y sama dengan A plus BX, maka kita akan tahu berapa perubahan delta perubahan Y akibat perubahan X atau sebaliknya. Ya. Itu adalah prediktif dan lain sebagainya yang lain yang sudah ini. Nah, di sini adalah sekedar ringkasan saja yang saya coba buat. Kan ada univariable, ya univariable, ada yang multivariable, ya. Kemarin kita sudah ulas mengenai jenis data, seperti itu kan. Jadi ada numerik dan ada ada kuantitatif dan ada kualitatif, ya. Nah, yang dimaksud deskriptif di sini adalah kita berhadapan dengan satu saja datanya, codingnya terserah mau X, mau Y, mau Z, mau apa saja nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Yang penting datanya satu, gitu kan. Misalnya tinggi badan itu yang ada di sini, itu 1 X, ya. Berat badan kita yang ada di sini bervariasi, itu satu saja. Tapi pada saat kita ingin membandingkan atau menghubungkan antara berat badan dan tinggi badan, apakah naik berat badan itu juga tinggi badan naik atau sebaliknya, maka dia jadi dua kan. Jadi dua, variabelnya jadi dua. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi, ada independen, ada dependen. Kalau di SEM itu ada exogenous, ada endogenous, macam-macam namanya itu. Nah, pada saat kita hanya mengeksplor satu data saja, maka kita dihadapkan dengan deskriptif saja. Satu data, satu variabel saja. Tetapi pada saat kita ingin menguji yang satu data ini dengan nilai kritis, ya, nilai kritis itu adalah nilai patok. Misalnya kita ingin menguji, taruhlah misalnya bidang saya di air, ya, di air. Misalnya BOD, BOD kan, mungkin tahu semua BOD kali ya, atau apa yang BOD misalnya itu. Kan ada nilai baku mutunya tuh. BOD itu misalnya nilai baku mutunya piping kita 20 mungkin ya, itu nilai baku mutunya. Nah, kita anggap saja di Sungai Kayan ini misalnya 20 titik. Kita ambil titik sepanjang sungai ini, misalnya seperti itu, kita ukur BOD-nya. Diukur BOD-nya, dapat nilai BOD-nya, lalu kita rata-ratakan. Dapat nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu kita bandingkan dengan baku mutu. Kalau di atas baku mutu berarti dia tercemar. Itu kan kriterianya. Kalau di bawah baku mutu belum tercemar. Sampai pada di situ. Sekarang bisa nggak dibandingkan yang seperti itu secara statistik? Cuma satu angka saja, satu variabel dibandingkan dengan nilai kritis. Bisa. Nah, ini yang disebut dengan pembandingan satu variabel itu dengan nilai kritis. Nah, itu dengan macam-macam, mau pakai uji Z, uji T, uji F, atau uji tanda atau Wilcoxon seperti ini. Itu udah masuk ranah inferensia statistik. Kan kalau kita kembali ke hipotesis ya, H0-nya itu sama dengan nilai baku mutu, H1-nya tidak sama dengan. Itu kan kita mau tolak H0, kalau dia signifikan tolak H0, kalau tidak signifikan terima H0. Seperti itu.
Itu hipotesis. Nah, itu yang satu. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Artinya kita sudah S1, S2 sudah, bahwa yang kalau membandingkan sesuatu yang dua, paling tidak dua seperti itu, maka kita dihadapkan dengan yang namanya inferensial statistik, ya. Dan mungkin di list ini karena waktu kita terbatas, saya tidak sampaikan secara detail gitu kan. Nah, misalnya tadi sudah kita sampaikan yang sini. Yang berikutnya misalnya ada dua data X1 dan X2, apapun namanya. Namanya prinsipnya adalah bahwa ada dua buah data, kita membandingkan sesuatu yang dua, maka kita bisa menggunakan secara statistik uji Z, uji T, uji F, uji chi-square, uji tanda, Wilcoxon, Hamilton, itu yang non parametrik dan non parametrik. Nanti mungkin di statistik nanti kita akan mungkin masih ingat Pak. Nah, lalu ada korelasi menghubungkan antara yang dua tadi, itu korelasi. Bisa korelasi kovarian, korelasi non parametrik. Saya pernah dengar, ingat Sperman atau dan jarak. Ya, ini adalah. Lalu ada regresi. Regresi melihat pengaruh X terhadap Y. Juga menguji hipotesis. Juga adalah untuk melihat memprediksi. Ini fungsi regresi kan. Regresi linear sederhana misalnya seperti itu. Ya, ini umum kan. Kalau ini. Lalu ada lagi yang model X-nya itu kategori. Kalau regresi kan X-nya itu numerik. Ya kita udah paham ya, apa yang disebut numerik, apa yang disebut kategori. Misalnya berat badan dengan tinggi badan. Kalau kita ingin menghubungkan, mempengaruhi apa berat badan itu mempengaruhi tinggi badan atau memprediksi, maka kita gunakan regresi. Tapi pada saat yang satunya adalah numerik, yang satunya kategori, ini umumnya di ANOVA. Kategori itu kita yang kategorikan. Misalnya jenis pupuk berpengaruh terhadap tumbuh tinggi tanaman. Ada pupuk misalnya A, B, C, kita kasih ke tanaman jagung, lalu kita ukur apa, saya kurang begitu, ini mungkin teman-teman Bu Dewi yang di pertanian gitu kan, misalnya berat pokok segitu kan, respon variabelnya. Maka satunya ini adalah kategori, pupuk itu kategori, jenis ya, jenis pupuk itu kategori, dan bongkol jagung adalah nilai apa, respon apa numeriknya. Seperti itu. Apa bedanya? Mungkin bisa saya ingin ini apa bedanya, yang satunya kategori, yang satunya numerik X-nya, prediktor ataupun independen variabel namanya. Kira-kira ada yang bisa, misalnya kayak ini. Kita jagung saja ya, banyak. Yang satunya X-nya adalah itu jenis pupuk. Jenis pupuk atau perlakuan, betul. Yang Y-nya adalah numerik. Numerik di sini adalah misalnya berat bongkol. Berat buah jagung itu loh. Nah, di sini kan ada angka berat nih, numerik dia. Mungkin dalam gram atau dalam apa. Yang di sini adalah misalnya jenis pupuknya A, B apa? A. Kalau 3 ulangan B gitu kan. Ya kalau C jenis pupuknya ini, apapun nama pupuknya. Nah, ini ilustrasinya. Berarti ini kategori diskrit, ya ini kategori, ini adalah numerik. Sekarang kalau misalnya yang berat jagung ini adalah di sini kita masukkan yang mempengaruhi berat ini adalah apa misalnya? Hubungan antara diameter batangnya dengan berat. Apakah semakin besar diameter batang jagung itu, apakah beratnya semakin meningkat? Berarti yang di sini adalah numerik. X yang di sini adalah numerik. Ini numerik, bisa jadi angkanya di sini adalah numerik. Angka numerik. Angka kuantitatif, interval maupun rasio. Nah,
hubungan yang X1 ini Y ini plus A plus B X1 ini regresi. Yang satunya ini X ini adalah Y sama dengan kalau anunya harapannya nih X ya. Ini X aja. Ini plus error. Ini adalah ANOVA. Hubungan. Ya. Apakah yang ini bisa diselesaikan dengan regresi? Nanti mungkin kita di analisis statistik kan bisa saya jelaskan lebih dalam mengenai. Tapi sejauh ini yang namanya kategori seperti ini adalah diselesaikan dengan ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah di sini, one way ANOVA. Itu. Nah ini barangkali penjelasan yang terkait yang ini. Ya. Kalau dia diuji regresi itu apakah bisa secara bersama? Saya kira tidak bisa. Maksudnya saya langsung diuji. Oh maksudnya ini X1 X2 ini? Iya. Bisa Pak. Ya di sini terukur betul. Yang sini kan apa namanya dummy artinya kita yang buat, kita yang tentukan. Sehakikatnya ini tidak ada angkanya kan? Ini tidak ada apa namanya casingnya doang. Hakikatnya kan casing nih. Yang terukur kan yang ini tidak terukur. Kasusnya beda dengan ini terukur gitu kan. Ini terukur, ini tidak terukur, betul. Apakah bisa diselesaikan bersamaan? Misalnya kayak regresi berganda. Bisa Pak. Nah, nanti Bapak jatuhnya ke generalized linear model. Kalau di statistik. Ya tidak bisa dengan regresi linear yang person tuh nggak bisa dia seperti ini. Tapi nanti ke generalized linear model. Nanti dia akan mirip-mirip dengan analisis kovarian. Kalau ANCOVA ya, mirip seperti itu. Tuh, jadi ke statistik kita aja. Punya sambil lewat ini aja. Oke, saya evaluasi ini saja. Berarti ANOVA Proctor-Wallis median mode. Nah, yang berikutnya adalah kita dihadapkan dengan regresi berganda. Bisa PLS, regresi berganda biasa, PLS atau PCR, Principal Component Regression. Nah, yang ini nih X-nya banyak, Y-nya cuma satu, tuh kan? Regresi berganda tuh kan? Y-nya satu, X-nya banyak. Kan bisa aja, misalnya kalau linear modelnya kan ini Y sama dengan A plus B X1 plus C X2 plus dan seterusnya sampai itu kan kombinasi seperti itu regresi berganda. Nah yang berikutnya yang di bawah ini adalah kita faktorial. Yang ini faktorial, banyak faktor. Tuh kan? Kita tetap berhadapan dengan jenis faktor yang kualitatif sifatnya seperti ini. Lalu kombinasinya adalah misal antara pupuk dengan paritas. Mempengaruhi apakah pupuk dan paritas. Pupuk kan kategori ya. Paritas juga kategori. Apakah dia mempengaruhi berat? Saya kurang tahu mungkin bidang pertanian kan. Kalau ada paritas jagung di cross dengan dua jenis pupuk, maka kan 2 kali 4 diulang 3 kali, 2 kali 4 kali 3, ada sekian unit percobaannya. Nah, perkara respon variabelnya terserah apa saja, mau berat, mau tinggi, mau lebar daun, apapun namanya. Nah, berarti kita dihadapkan dengan namanya faktorial. Ini faktorial. Y-nya tetap 1. Nah, sekarang ada yang di bawah sini adalah kita dihadapkan dengan Y yang banyak dan X yang banyak. Tadi paritas 4 di cross dengan dua pupuk ya. Tetapi respon variabelnya tidak satu. Ada berat, ada tinggi tanaman, ada berat bongkol, apapun. Nah, itu kan kalau kita gunakan model yang di atas ini, berarti kita satu-satu tuh. Ada 4 respon variabelnya, berarti 4 ANOVA yang akan kita lakukan begitu. Nah, untuk ini biasanya ada yang namanya MANOVA, multivariate analysis of variant.
Karena kenapa jadi menggunakan monopa? Karena empat ini kemungkinan ada interaksi di antara mereka. Ada korelasi di antara keempat ini. Kalau dia ada korelasi, itu menyebabkan kecenderungannya apa? Dia akan menerima ano. Nah, sehingga dicek lagi dengan monopa, multivariat anopanya, multivariat monopa. Ya, maksudnya itu anopanya itu per variabel tadi. betul, per parameter katanya. Satu lagi manopa itu gabung keempat itu. Betul, betul. Nanti digabung itu, misalnya kita punya 10 respon variabelnya, biasanya jarang satu itu, jarang. Ya, jadi kita berhadapan dengan X yang banyak dan Y yang banyak. Tapi pada kasus masih kategori, yang X-nya kategori seperti itu kan. Nah, dan seterusnya, misalnya gunakan multivariat ANOVA, multi respon permutasi, analisis of similarities, Mantel test, pernah dengar mungkin Mantel test, diskriminan analisis, linear diskriminan analisis, ya, lalu logistik, regresi logistik, juga klasifikasi entries dan indikator spesies. Itu banyak macam-macam ininya, tergantung pilihan kita ya, apa yang digunakan. Nah, lalu kita berhadapan dengan yang namanya unconstrained organization dan cluster. Pernah dengar cluster ya? Nah, ini adalah hanya mereduksi data yang banyak. Cluster ini untuk mereduksi dengan banyak biasanya dipakai di genetik, tree genetik seperti itu, untuk melihat mengklasifikasi. Bisa pakai dendrogram, pernah mungkin di ekologi itu dendrogram, atau menggunakan ordinasi, ya. Nah, ini statistik semua ranastik, saya cuma mengulas ini aja. Artinya silakan nanti dipelajari. Nah, lalu ini X saja, lalu ada X-nya banyak, Y-nya banyak, ya. Tetapi datanya lah data observasi, data sampling seperti itu. Maka kita sering berhadapan dengan namanya yang namanya constraint organization. Constraint organization ini misalnya pernah dengar apa namanya CCA, RDA, redundancy analysis, canonical correspondence, MDS, ya, NMDS. Ini adalah yang untuk ecological yang sudah banyak kita berhadapan dengan, nanti kita perlihatkan contohan ini analisisnya. Nah, ini juga termasuk SEM, 4 analisis dan SEM. Saya ngelihat PLSA yang saya lihat tadi kemarin, saya lihat datanya, kemungkinan besar itu pakai SEM, Structural Ecosystem Modeling. Dia punya banyak laten variabelnya banyak. Pengukur laten variabel itu kan variabel casing, ya, variabel casing. Misalnya persepsi, taruhlah misalnya persepsi penambang, misalnya kayak Pak Eko kan penambang ya. Misalnya persepsi orang kita masyarakat kita yang menambang itu terhadap sumber daya yang ditambang, kan lihat tuh persepsi bagaimana. Kalau persepsi macam-macam variabel persepsinya mungkin Pak Eko. Misalnya selama ini kan misalnya penambang ini menganggap bahwa sumber dayanya selalu ada, ya. Itu yang ini kan yang kenapa menambang emas ini menjadi menarik, menjadi usaha yang luar biasa, terlepas dari dampaknya terhadap lingkungan seperti itu. Tapi itu adalah mungkin persepsi mereka, emas itu selalu ada seperti itu. Mungkin apalagi pertanyaan mengenai persepsi itu sosial ya, aspek sosial. Karena persepsi ini pasti akan mempengaruhi perilaku. Ya, kalau persepsinya bahwa menambang emas itu gratis, itu kan, artinya tinggal ngambil ekstrak emasnya dari alam itu tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan atau dampaknya terhadap masa depan anak-anak cucu kita yang akan menerima dampak lingkungannya ke depan, maka tidak ada masalah mungkin perilaku itu barangkali ya. Sama kasus kita membuang sampah di sungai, kita kan enak, kita kan rumah itu kan membelakangi sungai gitu kan, tinggal dilanting,
buang aja sampah ke sungai. Saya telah penelitian itu dan membaca penelitian orang lain juga. Persepsi mereka bahwa menganggap bahwa apabila buang ke sungai dia hilang saja. Tidak ada dampaknya seperti itu. Nah, akibat persepsinya seperti itu, maka perilakunya akan dia buang. Kan persepsi mempengaruhi perilaku. Nah, itu barangkali bisa diselesaikan dengan, nah, persepsi itu adalah laten. Laten itu casingnya aja. Yang mengukurnya itu banyak lagi variabel yang lain yang mengukurnya. Ini laten. Apalagi yang contoh laten, mungkin ada yang kasih tahu contoh laten. Ya. Kalau misalnya variabel X itu misalnya laten ya, berarti berbentuk range ya. Misalnya range sketch satu sketch dua. Apakah juga pada di itu nanti juga bentuknya range juga atau bisa apa kayak Betul. Bisa Pak. Jadi kayak gini. Kalau ini Y ya, ini X ya. Ini ada dua laten. Ya. Laten 1, ini laten 2. Maka pengukurnya itu banyak. Yang Y-nya misalnya ada 3 latennya. Laten 1, laten 2, laten 3. Maka X-nya pengukurnya banyak. Ini tergantung si penelitinya nanti mengeksplor apa saja yang measurement variabelnya ini, pengukurnya ini. Ini SEM. Jadi nanti hubungannya adalah, saya gambarkan dulu part diagramnya. Ini adalah part diagram. Mungkin pernah Bapak Ibu juga part diagramnya. Maka nanti adalah hubungan antar laten ini bisa seperti ini. Salah. Modelnya bisa seperti ini. Atau dia bolak-balik. Seperti itu. Jadi dalam misalnya pengasih itu berarti kita misalnya pendapatan itu tapi di dalam pendapatan itu kita carikan range juga atau tetap pendapatannya juta atau Bapak juta 1 sampai 2 itu atau bisa pakai nomor gitu numerik Pak. atau pakai range Boleh range, boleh numerik langsung atau rank. Rank arti kan kategori kan. Berarti dia kan kategori ordinal jadinya. Jadi angka di sini boleh numerik, boleh ordinal. Ya, tergantung. Kalau nominal saya agak sulit kalau nominal. Tapi rata-rata adalah numerik dengan ordinal. Seperti itu. Di angka dimensional variabel. Sama. Jadi intinya dalam SEM itu struktural ekosistem itu ini teman-teman di sosial dan psikologi yang banyak ya. Tapi di sekarang berkembang dan kita di eksak juga tuh pasar banyak menggunakan itu. Ini kan faktor analisis. Yang ini regresi. Jadi hubungan antar laten variabel itu dijelaskan dengan regresi. Untuk mengekstrak laten variabel hubungannya dengan ini adalah korelasi faktor analisis. Ini mungkin lebih dalam. Betul. Realitas tadi itu alfa berubah dengan validitas. Apa namanya? Kuesioner kan harus uji validitas ya. Validitas ambil dulu misalnya 30 atau 40 sampel dulu, turun dulu ke lapangan, bawa kuesioner kita, cek uji validitasnya valid tidak. Nanti setelah kita turun ini pakai alfa berubah untuk banyak untuk rehabilitas. Rehabilitas itu adalah ukuran kuesioner. Tapi rehabilitas yang pengukuran dengan menggunakan alat ukur berarti kan kayak yang kita sampaikan duplikasi alatnya di tera dengan baik gitu kan. Itu yang akan disampaikan nanti di apa namanya di uji validitas dan reliabilitas itu sebenarnya menguji instrumennya kuesioner itu. Betul Pak. Ya. Bukan di data yang tapi dia menguji apakah tidak betul valid atau tidak ya reliable. Sesudah uji itu baru alat itu boleh dipakai. Iya boleh dipakai tapi untuk validitas, tapi untuk reliabilitas belakangan ukurnya
setelah data misalnya kita ingin ngambil sampel 400 responden seperti itu. Dari 400 ini kita uji validitas dulu kuesioner yang kita buat dulu kuesioner seperti itu, cek dulu 30 orang dulu mungkin, atau 35 orang dulu, kita coba dulu cek validitas, atau punya penelitian sebelumnya punya orang lain pakai itu untuk uji validitasnya. Nah baru setelah turun baru nanti di masing-masing, biasanya di software SEM dia ada uji apanya, rehabilitas ada biasanya pakai paling umum kan Alpha Cronbach itu. Jadi nggak bisa, ya maksudnya ini kan sering sama dengan mahasiswa kita yang sosial, jadi persepsi, sikap, ya. dan bla bla bla. Nah, jadi kan yang digunakan itu suara, tapi kebanyakan kan tidak diuji. Atau misalkan dia melaksanakan itu, tapi sudah dilaksanakan, misalkan dia di satu desa itu ada 50 responden diuji dengan kuesioner itu, memang diuji juga Pak. Validitasnya dulu kan, kalau sudah valid itu kan pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan validitas kan pertanyaannya. Ya, nanti ada yang tidak valid del, yang tidak valid del untuk berikutnya. Nah itu yang dilakukan, dia sudah ngambil data tapi yang tidak valid tetap dihitung gitu Pak. Artinya harusnya tidak begitu Pak Santos. Kalau teman-teman di sosial dan psikologi, dia akan buang itu, yang tidak valid itu kan buang, dia ganti atau dia perbaiki gitu. Artinya 2 kali langkah. Rata-rata seperti itu sih. Yang saya lihat ya, yang ini. Tapi kan data sampel dulu yang ambilnya mungkin 30 orang. Gitu. Karena kebanyakan sering seperti itu. Sekali jalan langsung. Ya. Jadi hanya yang diuji itu variabel yang pertanyaan yang valid, kemudian reliabilitas dari faktor. Ya. Tapi nggak boleh begitu Pak. Yang saya ini, saya juga bukan orang sosial ya. Gawian mungkin Pak ini yang orang sosial itu mungkin yang banyak menggunakan itu ya. Saya juga tidak pernah ikut ajar, tidak betul-betul, cuma membaca melihat data, contoh dan sebagainya itu yang apa. Kemudian anak saya kemarin waktu S2-nya juga penelitian mengenai masalah sosial itu. Jadi penelitiannya kan mengenai S2-nya di UNLAM itu penelitian mengenai pengaruh sikap dan perilaku terhadap pencemaran perairan Sungai Martapura. Nah itu dia, jadi ikut nemenin anak nih ceritanya, ikut sampling untuk bawa kuesioner, paham saya. Jadi ngitung itu, jadi ngerti gitu kan. Malahan sekarang ini rehabilitas itu ada lembaga yang ujinya. Kita kirim kuesioner kita, mereka yang ada lembaga yang uji itu ternyata Pak bayar untuk uji kuesioner itu. Ternyata saya baru tahu juga. Iya, ada jasa itu, Bapak Ibu. Iya, untuk reliabilitas ya. Ya ada jasa itu ternyata. Ya. Saking sekarang berkembangnya itu ya. Nah, satu lagi Pak. Nanti biasanya kalau kita begini Pak. Jadi kalau data itu kan selalu ada asumsi awalnya bahwa harus terdistribusi normal bisa begini. Kemudian juga ada juga bahwa kalau mau dikorelasi itu rasanya harus ada pengukuran autokorelasinya. Ya, untuk yang time series. Ya, yang juga masih agak ini Pak. Ya. Karena ada juga yang bilang bahwa tidak perlu uji normalitas, uji normalitas kapan dilakukan sebelum kita menggunakan data. Yang boleh, yang perlu atau tidak perlu. Ya. Baik. Walaupun ini bukan statistik ya, tapi kan antara anak lawan ayah seperti itu, antara statistik dan metode penelitian ini. Nanti kita di statistik ya memang tekun membahas itu ya. Ya, kan statistiknya ada 2, ada yang parametrik dan non parametrik. Parametrik itu dia mengeksplor nilai rata-rata, nilai tengah, dalam hal ini rata-rata mungkin median seperti itu, dan ragam. Ya. Nah, kalau menggunakan statistik parametrik, misalnya ANOVA, satu arah, V dua arah, seperti itu faktorial dan sebagainya ya, atau menggunakan uji T, misalnya uji Z, T-square. Nah itu syarat normalitas itu melekat, karena dia parametrik.
parametrik normalitas data harus normal, nggak ada yang melenceng. Kenapa? Bila dia ada outlier seperti itu, ada pencilan, maka ragam akan membesar, maka between antar perlakuan itu jadi tidak signifikan. Makanya normalitas itu penting. Juga kehomogenan ragam kan. Artinya walaupun rata-ratanya beda antar kelompok, antar grup, ragam harus tetap hampir mirip, bersama. Ini syarat yang dibutuhkan ANOVA maupun uji parametrik lah pokoknya. Misalnya korelasi person, regresi person seperti itu kan, yang parametrik. Makanya kadang-kadang kan saya bypass saja pakai non parametrik. Kalau tidak membutuhkan informasi yang dalam mengenai ini, tidak saya bypass. Jangan pakai ANOVA, pakai Kruskal-Wallis. Itu analog dari one way ANOVA, atau pakai Bridgman test untuk analog RAC, rancangan acak kelompok, grup grup seperti itu Pak. Ya betul, itu syarat Pak. Syarat betul. Syarat untuk uji itu harus normal katanya. Dicek dulu kenormalan, kehomogenan ragam seperti itu. Kalau tidak ya tidak match ya. Nah, gunakan aja non parametrik kalau malas berhadapan dengan itu. Banyak. Nah, sekarang ini boleh, nggak apa-apa Pak. Yang penting kan uji hipotesis. Nah, sekarang ini canggihnya ya. Kalau dulu Kruskal-Wallis itu tidak bisa dia uji lanjut kayak BNT, BNG dan sebagainya itu nggak bisa. Nah, sekarang ini ada uji non parametrik untuk uji banding rataannya. Uji banding DR itu ada namanya 1 atau 2 paket. Itu yang bisa menganalisis lanjutan dari Kruskal itu untuk uji banding data apa. Yang non parametrik juga kayak Remenyi dan sebagainya itu ya. Jadi jangan khawatir lagi sekarang dengan kenapa harus parametrik. Baik Bapak Ibu, saya kira ada lagi yang lain. Ini unik Pak. Jadi nah, saya jelaskan di slide ini saja ya. Ini mungkin dibaca sendiri saja nanti. Ya, ini keterangannya, tujuan analisisnya apa, teknik analisisnya apa, bisa dibaca di sini. Hal lain nanti kalau ada yang ditanyakan sambil jalan, masih satu kali lagi pertemuan bisa ditanyakan ke saya. Nah, ini misalnya PCA, CIDIA, cluster ini ya, bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah isi dari barangkali. Udah puyang juga saya udah. Iya. Kalau regresi berbeda itu, kalau jenis datanya binary itu juga bisa ya. Jadi bukan mereka Bisa. Ya, pakai logistik nanti. Logistik ya. Itu teman Pak Doni, teman kita di psikologi, di sosial, mereka menggunakan itu umumnya. Jadi yang ini nih, yang ini ininya. Lalu yang ininya ya tidak seperti itu. Yang binary seperti itu bisa. Kalau yang ininya X-nya binary, Y-nya binary, bisa. Iya. Pakai namanya crosstab. Crosstab itu apa? Pakai chi-square itu namanya. Nanti mungkin lebih jauh itu di statistik ya. Itu bisa. Jadi jangan sekarang. Jadi anak dulu duluan itu lah. Anak lulus duluan. Ya. Sekarang ini Pak, saya lihat di kuesionernya itu banyak macam-macam mix ya, mix variabel ya. Punya PR1 saya baca tuh mix variabel. Jangan khawatir. Ada binary, ada ordinal, ada itu nominal seperti itu. Ada kadang-kadang kan kita takut nggak bisa dianalisis. Saya dulu seperti itu, karena mungkin pemahaman mengenai statistik itu masih cuma ANOVA, regresi, korelasi seperti itu Pak. Ternyata banyak sekali bidang ilmu di dunia ini ternyata yang mengeksplor masalah itu gitu kan. Itu jadi nggak perlu khawatir gitu kan.
Malahan ya tadi kan kalau apa namanya datanya kan sama Pak Robi kan data ya tidak kayak kayak burung misalnya. Nah sekarang penelitian burung. Burung bisa nggak Pak Robi dihitung jumlahnya? Realistisnya misalnya penelitian burung ya di hutan gitu kan. Misalnya pengaruh tegakan terhadap burung, tegakan jenis kayu ini misalnya. Terhadap kan buahnya ada, terhadap keragaman burung A misalnya. Masih aja. Mungkin pakai kamera trap boleh itu numerik. Tetapi tuh Dewi tidak harus itu. Cukup dengan ya tidak saja. Set 400 titik yang ada pohon itu, ada nggak burung ini? Ada. Pohon yang satu tidak ada, ya tidak. Nanti probability dia larinya. Kan antara 0 dengan 1. Ya itu 1, 0 itu tidak. Kan? Probability. Kalau ada pohon ini 60% burung itu ada. Itu data binary. Data binary. Ya. Ya, Bu. Sudah nggak masalah burungnya loh. Kenapa burungnya? Ya. Kamu asumsinya Burungnya satu. pakai asumsi biasanya. Biasanya pakai asumsi dikatakan itu beda orangnya. Karena beda itu biasanya. Nah itu bisa karena kalau bergerak itu susah untuk menandainya. Ya, kecuali memang Apa ini burung? kemarin ya kita sering gua mati burung gitu. Nah itu kan tadi kecatat itu aja itu orangnya itu orang. Itu berarti bias itu nggak boleh, dia harus independen. Makanya penentuan lokasi titik sampelnya. Tetapi itu Pak, kalau lanjutkan ini itu kalau di penelitian satu atau Pak, asumsi kita bahwa ketika kita meneliti benda yang bergerak, kemungkinan besar itu adalah makhluk yang berbeda. Nah, tetapi kita tidak bisa menentukan betul-betul bahwa itu memang berbeda, tapi kalau kita kasih tanda dari Pak, Ini ada pertanyaan Pak Robi, lanjut Pak Yudheri ya. Jadi kalau yang tadi bias kena pergerakan migrasinya tadi ya, tercatat itu lagi dikasih tanda. Kalau kami di ikan sama ya di perairan, kami pakai tanda, pakai tagging atau marking seperti itu. Sebenarnya tidak tercatat itu lagi kan, independen. Yang penting ini dia harus independen, nggak tahu caranya gimana. Asumsi boleh. Nah ini menarik. Pada kasus kita, kalau kasus kita terkontrol di lab atau di wilayah yang bisa kita kontrol kan, semuanya homogen, gitu kan? Kita yakinkan bahwa itu homogen. Yang diuji kan cuma faktor yang bervariasi saja. Kalau satunya kita kelompokkan, gitu kan? Atau kalau dua faktor yang tidak bisa kita kendalikan, split plot, gitu kan? Tetapi kalau misalnya pada kasus di alam, gimana mau homogenkannya? Asumsi main kan. Nah, tapi asumsinya matching dengan rasional. Nggak boleh kita asumsi asal asumsi. Jadi asumsinya Pak Robi harus matching, harus rasional, bisa diuji. Asumsinya harus bisa diuji ya. Bidang ilmu masing-masing. Saya ya kembali ke bidang ilmu masing-masing. Sekarang kita masuk ke hipotesis. Kita bertanya, baik, ada ini adalah kita bicara hipotesis ya. Singkat. Karena biasanya
Kalau yang di penelitian burung kan Pak, ada dipakai stasiun gitu Pak, jaraknya mungkin ada 200 meter, ada 500. Nah, jadi anggapan bahwa burung yang tadi di sini di 200 meter nanti dianggap itu bukan burung yang sama dengan Ya, itu solusi. Subsidi. Ya, pasti ada dasarnya kan. Penelitian sebelumnya, tagging aja dulu kan. Apakah burung ini punya mobilitas yang tinggi gitu kan? Ya kasih tagging misalnya kan. Itu ya kayak kami di ikan tadi kan. batasan. Ya, dibatasi. Baik, kita bicara hipotesis. Barangkali ada yang masih ingat hipotesis? Dugaan. Iya, dugaan sementara. Jadi pertanyaan sementara untuk observasi fenomena atau penggunaan yang teruji dengan suatu penelitian lebih lanjut. Tahap akhir atau ada juga tahap akhir dari prosedur formal untuk mengambil keputusan secara statistik. Nah ini kan statistik, yaitu kesimpulan atau inferensia terhadap populasi berdasarkan contoh. Jadi populasi, populasi kan tahu ya, populasi ini kan abstrak sifatnya. Kecuali jumlah penduduk misalnya, yang disensus memang kita tahu persis. Ya, kalau jumlah penduduk Indonesia itu 200.000 sekian tuh mungkin ada errornya mungkin ya. Tapi jelas itu adalah. Tetapi kalau populasi burung nggak tahu, abstrak. Burung enggang itu populasinya di Kalimantan Tengah ini, atau mungkin ada yang penelitian men-tagging itu atau mencek itu mungkin. Tapi ada atau bakteri misalnya, populasi plankton misalnya, populasi cacing di bawah tanah nggak ada yang tahu, itu abstrak sifatnya. Yang kita bisa duga adalah dari sampel yang kita ambil. Nah makanya di sini berdasarkan contoh, ya itu. Nah, simpel saja mengenai susah-susah gampang sih hipotesis ini sebenarnya. Hipotesis ini kan dugaan sementara tadi. Misalnya contoh ini, seorang pegawai pejalan kaki harus menyeberang jalan raya yang sedang padat lalu lintas dengan tujuan selamat dan tidak terlambat sampai ke tujuan. Situasi kapan dia harus menyeberang jalan adalah observasi. Secara ilmiah keputusan ngambil dapat benar dapat salah. Kalau kita ambil matriks seperti ini adalah keputusan yang Y ini keputusan, yang X-nya adalah situasi. Maka di sini kan keputusannya menyeberang atau menunggu, situasinya adalah aman dan tidak aman. Keputusannya akan benar apabila dia menyeberang pada saat aman, dia tidak akan terjadi kecelakaan kemungkinannya. Keputusan yang kedua, dia menunggu pada saat tidak aman. Ya, bisa benar ya. Nah, yang ini apabila dia menyeberang pada saat tidak aman, itu kemungkinan kena, menunggu pada terlambat. Yang ini dia kena kecelakaan, yang ini dia terlambat, itu kan? Dua yang benar. Nah, model hipotesisnya kan seperti ini biasanya kan. Verbalnya yang misalnya ada dugaan bahwa mobil mahal dirakit lebih berhati-hati dibandingkan dengan mobil murah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, diambillah dua tipe mobil. Jadi ada mobil mewah dan ada mobil tidak mewah. Ya. Untuk mengujinya, berapa banyak bagian yang cacat. Nah, ada mobil mewah, ini mobil tidak mewah. Cek berapa banyak bagian yang cacat. Rumusan verbal hipotesisnya adalah diduga mobil mahal dirakit lebih berhati-hati dibandingkan dengan mobil murah, sehingga bagian yang cacatnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang itu ya, yang mobil murah seperti itu. Nah, sehingga hipotesis nolnya, ya, hipotesis nol, H0-nya itu adalah selalu menyatakan sama. Ya, selalu sama bahwa jumlah cacat mobil mewah dan mobil tidak mewah itu sama. Tujuan kita nolak yang itu kan, menolak yang tadi. Nah, yang hipotesis tandingannya H1-nya itu ada 3 macam kan yang digunakan. Bisa lebih mobil mewah ini lebih banyak cacatnya daripada mobil murah, atau sebaliknya bisa mobil mewah ini lebih kecil dari cacatnya, lebih keinginannya kan lebih kecil kalau kita ngambil klasifikasi satu arah. Atau kita tidak peduli lebih kecil lebih besar, penting tidak sama. Nah, ini yang disebut dengan klasifikasi 2 arah. Two tail. Kalau di
kurva normal kan bentuk gental seperti ini kan. Ini rata-rata di sini. Ini adalah apa namanya? Ini namanya two tail. Jadi keduanya ini dicek. Kalau one tail itu satu aja. Kalau di sini kalau ambil two tail berarti alpanya dibagi dua. Kalau one tail misalnya 0,05 alpanya, galat errornya 0,5, berarti kalau dia 2 plus 2 arah dibagi 2 dia 0,025 di tabel T atau tabel F. Nah itu. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Lalu yang 3 seperti inilah, yang 4 seterusnya. Nah kembali ke sini tadi. Nah ini hipotesisnya kan kayak gini. Putusannya mobil mewah dirakit lebih hati-hati jika rata-rata bagian yang cacat mobil mewah itu lebih kecil daripada mobil tidak mewah. Ini benar. Ya. Lalu yang benar berikutnya adalah mobil mewah tidak dirakit lebih hati-hati tetap dengan jika rata-rata bagian cacat itu sama dengan sama mereka. Maka ini yang di sini. Nah itu yang ini adalah yang mobil mewah dirakit lebih hati-hati jika rata-rata bagian cacatnya itu sama dengan ini berada di sini dia. Maka ini tidak benar. Yang ini juga tidak benar. Nah sekarang kita masuk ke tipe galat. Mungkin masih ingat Bapak Ibu apa itu galat error. Kita tadi yang dari pertama tadi produksi terkena, ini misalnya produksi situasi dapat soalnya. Nih 3, proses produksi dalam suatu industri akan berjalan atau tidak bergantung dengan kondisi apakah situasi secara terkendali atau tidak terkendali. Nah kalau kita pakai contoh yang ini, bahwa teruskan produksi apabila proses terkendali, ini adalah putusannya benar. Ya. Hentikan produksi jika proses tidak terkendali, ini putusannya benar. Nah, lalu keputusan yang salah adalah jika hentikan produksi jika proses terkendali. Ini disebut dengan galat tipe pertama atau di bawah sini alpha namanya. Jadi kebanyakan kita tuh ngeset alpha ini, alpha 0,05% gitu kan. Padahal kalau alpha-nya diperbesar, maka betanya kan membesar. Beta ini adalah disebut dengan keabsahan penelitian sendiri. Di sini adalah letak keabsahannya. Jadi galat tipe 2 biasanya. Nah, kita berhadapan dengan dua error ini. Tapi yang sering kita set adalah error pertama, yang alpha. Error yang ini adalah biasanya tidak kita setkan. Nah, power analisis itu nanti adalah dia berdasarkan di sini beta ini yang dimainkannya. Nah, sekira nah ini adalah berikutnya. Bisa dilihat bahwa keputusan terima H0 atau tolak H1. Jika H0 benar atau H1 keliru, ini keputusannya benar. Ya. Tolak H0 atau terima H1 jika H0 tidak benar atau H1 benar. Ini ke sini. Tetapi tolak H0 ya, kita pakai tolak H0 jika H0 tidak benar, ini beta. Ini kuasa uji pengujian namanya. Tolak H0, misalnya, jika H0 benar, ini alpha. Ya. Atau terima H1, jika H1 keliru, ini apa? Ini alpha. Jika H0 benar, ini sama aja. Ini maksudnya. Nah, jadi seperti ini agak rumit ya memahaminya. Yang kita sering mainkan tuh yang alpha sini, yang betanya tuh tidak, ya. Nah ini barangkali, oke, saya kira tidak usah dilanjutkan lagi. Yang kesini adalah ini pengujiannya. Mungkin yang teladan ketiga saja yang kita contohkan, misalnya kan untuk hipotesis ini. Saya ambil yang ini ya. Kebetulan ini penelitian saya juga, saya ambil sebagian. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terjadi pencemaran merkuri di air di sebuah sungai yang terdapat banyak tambang rakyat menggunakan merkuri sebagai bahan pengikat emas. Ini kebetulan penelitian di Barito waktu
waktu itu. Cuma diambil 10 saja sampelnya. 10 tahun sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama oleh peneliti lain, menemukan bahwa kadar merkuri rata-rata itu 4 nanogram. Selanjutnya sampling dilakukan di 10 titik di sungai. Ini yang sama oleh peneliti sebelumnya. Jadi ceritanya ada peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang sama, ambil 10 titik. Setelah 10 tahun berikutnya, si peneliti ini ingin membuktikan apakah merkuri itu masih seperti itu atau berubah seperti itu. Ya. Nah, jadi diambillah 10 titik sampel. Ya. Nah, hipotesisnya adalah ada 3 di sini. Kenapa jadi kita pilih 3? Karena kita ambil yang ini nih, yang apa namanya? Ada tiga lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Pertanyaan pertamanya, apakah terjadi perubahan nyata rata-rata kadar merkuri dibandingkan 10 tahun yang lalu? Berarti dia akan membanding rata-rata merkuri yang didapat sekarang dengan 10 tahun yang lalu, itu 4 nanogram per liter. Sehingga di sini pertanyaannya kan, apakah terjadi perubahan nyata rata-rata kadar merkuri? Dia tidak menyebutkan besar atau kecil. Penting berubah aja. Mau dia besar atau kecil, itu tidak ada masalah. Berarti kan tidak sama dengan klasifikasi 2 arah dia. Berarti alfanya nanti dibagi 2. Seperti itu. Kalau klasifikasi 2 arah, alfanya dibagi 2. Yang berikutnya adalah, apakah perubahan tersebut secara nyata memburuk atau tidak membaik? Jadi, berarti dia akan membandingkan kalau penelitian yang sekarang ini lebih besar daripada 4 nanogram, berarti kan tercemar, memburuk berarti. Seperti itu. Berarti dia pakai tanda lebih besar. Bahwa rata-rata yang si peneliti dilakukan itu lebih besar untuk H1-nya. Di sini tetap diset sama dengan. H0 itu selalu sama dengan. Seperti itu. Karena ini yang akan ditolak. Kalau nanti dalam uji statistiknya signifikan pada alfa sekian, berarti kita tolak 0. Misalnya uji F, F-nya adalah ANOVA, F-nya adalah signifikan, berarti kita nolak 0 tuh. Berarti kita tidak sama dengan pokoknya. Yang berikutnya adalah yang ini, hipotesisnya yang lebih salah ini, dipilih besar, balik ini, balik. Terbalik. Coba kita lihat mio-nya lebih kecil, betul lah. Kelihatan. Oh iya, betul aja. Ya, ini bagus. Ini di atas, betul pertanyaannya. Nah, seperti itu kira-kira cara untuk ininya, untuk merumuskan hipotesis. Oke lah, lewat. Nah, ini kan dari rata-ratanya dicari, dapat rata-ratanya seperti itu kan, rata-ratanya 6,8, lalu simbangan bakunya 2,1. Lalu kita lewat secara visual mungkin seperti ini. 10 tahun yang lalu itu 4, sekarang ini membesar menjadi 6,8 seperti itu kan, secara visual. Lalu baku mutu tuh di sini ya masih 10. Kalau secara visual ya bisa aja kita sampaikan, tidak harus statistik. Ternyata yang sekarang ini lebih besar daripada 10 tahun yang lalu. Namun yang sekarang ini lebih kecil dari baku mutu, gitu kan? Mudah saja. Cuma namanya orang mau sulit gitu. Bisa sulit Nah, ini adalah statistik, bisa dilihat itu. Statistik hitung dengan yang sederhana tuh uji T. Parametrik uji T bisa dihitung seperti ini, ya. Bahwa nilai rata-rata tadi dikurangi nilai baku mutu, nilai kritis ya. Kalau nilai boleh baku mutu kritis lah, pokoknya critical value itu. Ini kan critical value-nya 4 tadi kan, 4 nanogram, tapi dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Ini adalah standar error, SE-nya nih. Standar deviasi dibagi akar N itu standar error. Jadi selisih antara nilai real dengan nilai baku, nilai kritik dibagi dengan standar errornya, itu sama dengan T hitungnya 4,2. Lihat di tabel.
Titik tabelnya dengan alfa dibagi 2. Kenapa alfanya dibagi 2? Karena 2 arah. Ya, mantap. Biar udah tengah hari masih. Pelajaran kita orang tua ini gini aja kita enjoy aja. Alhamdulillah. Nah, oke ya, bisa artinya apabila dihitung lebih besar daripada di tabel, tolak H0. Itu aja pokoknya apabila hitung lebih besar pada tabel, tolak H0. Atau nanti kalau pakai aerostatistik, apabila P value-nya tuh di bawah atau sama dengan 0,05, signifikan tolak H0, gitu kan. Lalu pertanyaannya gini, apakah penelitian itu selalu menolak H0? Tidak. Contoh, tolong kasih saya contoh. Yang tidak menolak H0 itu bagaimana penelitian itu? Siapa yang? Yang kita harus menerima H0. Kita tidak ingin signifikan, ada tidak? Ada, betul. Gimana contohnya? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Yang harus kita inginnya H0 itu diterima seperti itu, Pak. Bisa bayangkan nggak? Yang selama ini kan tolak H0, inginnya tolak H0 gitu kan. Sekarang H0 itu kita maunya, ya contohnya Bu Dewi. Ya, betul. Ternyata pestisida yang terutama itu kurang efektif. Katanya yang masih tidak mati semua. Mau nggak mau, Berarti terima aja. Pestisida yang sudah kita coba mampu mengendalikan tapi tidak sampai nol. Pestisida contohnya, baik kita ambil. Misalnya Ibu Dewi, ya. Pestisida yang standar apa? Puradan. Ini adalah puradan. Ibu Dewi, ini standar yang digunakan toh? Standar yang digunakan puradan, ya. Ibu Dewi bikin pestisida sendiri. Inginnya kan pestisida yang dibuat itu persis sama dengan ini toh. Penelitian itu akan berhasil apabila pestisida yang dibuat itu nilai standarnya sama. Berarti gini, berarti mio pestisida artifisial ya. Pestisida artifisial itu sama dengan mio pestisida puradan. Maksudnya itu, ya. Apabila H0-nya, ya kan, apabila dia sama, berarti bagus nih penelitian nih, gitu kan. Sekarang H1-nya, maka yang mana? Tidak sama dengan, ambil klasifikasi 2 arah. Mio PA tidak sama dengan mio P puradan. Sekarang kita yang mana yang kita inginkan? Kalau tidak sama, kalau H1-nya yang lain misalnya, bisa aja lebih kecil toh. Kita bikin mio PA. Jika mio PA yang lebih kecil daripada mio puradan, maka ini gagal, kan? Tapi kalau sebaliknya, kalau dia lebih besar, berarti lebih bagus berarti itu. Nah, jadi dalam konteks ini klasifikasi 2 arah kurang bagus. Kita tetapkan aja klasifikasi 1 arah, tapi pakai yang tanda lebih besar. Jika mio PA-nya ini lebih besar daripada mio puradan, ini lebih baik. Nah, kalau yang pakai yang seperti ini, berarti kita inginnya menerima ini kan. Tetapi kalau yang kasus yang ini, berarti kita ingin yang ini. Ya, berarti kita menerima H0. Nah, sekarang pilih saja yang mana, yang ini. Yang ini harus kita, yang satu ini kita harus menerima ini. Bagus penelitian kita apabila yang dibuat tadi lebih baik. Atau sebaliknya, jangan-jangan saking bagusnya justru tidak baik secara, ya kan, secara lingkungan bisa tidak baik seperti itu kan, karena yang dipakai adalah standar kan puradan, gitu kan. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus menerima H0. Kasus yang pernah saya teliti adalah saya memelihara ikan patin di air gambut dan tidak air gambut.
Ya, nilai ikan patin di air gambut dan tidak air gambut. Air gambutnya saya treatment, karena ikan patin itu nggak bisa tahan dengan air gambut yang berpH 4 sampai 4,5. Setelah saya cek, ternyata pertumbuhannya nolnya lah, saya akan terima 0. Saya inginnya terima 0 karena pertumbuhan yang di ikan gambut, yang air gambut dengan air biasa itu sama. Berarti kan saya ingin tidak signifikan yang saya inginkan. Nah, itu berbalik. Bisa, nanti tergantung kita nge-set hipotesisnya. Baru bisa menentukan satu arah dua. Ya, itu pemakaian yang klasifikasi atau apa gua. Itu ya, hipotesis sudah clear ya. Kalau dua yang begini nggak apa hipotesis apa? Iya. Gampang, Dua arah Pak, dua arah. Cari yang apa aja Pak, dua arah. Penertiban kalau sudah satgas, penertiban kawasan dalam usaha perkembangan sawit terhadap pengelolaan. Ustaz apa itu? Perubahannya adalah faktor ekonomi ambruk. Turunnya tingkat pendapatan masyarakat sampai pendapatan dari usaha, pendapatan negara, pajak, PNBP itu juga. Wah, Tergantung ujinya, Bapak mau uji pakai apa? saya tanya Pak pakai apa aja? Saya dapatin data Bapak. Udah ada, saya belum sempat lihat. Yang disahkan ke Adianas, maksudnya kawasan hutan diambil pemerintah, tetap masih kawasan hutan, Pak. Belum ada yang masuk ke Adianas. Lalu Adianas itu apa legalitasnya tidak jelas. Berarti kan ukurannya apa? Ukurannya berarti nilai ya, nilai pendapatan loh, ukurannya. Ini kan mohon maaf. Ini misalnya ngambil nih dalam usaha nih dengan alasan di apa? Masuk dalam hutan. Ya. Diambil negara oleh Satgas. Lalu oleh Satgas diserahkan kepada Adinas. Ini pun dengan salingnya jelas Pak. Nah itu masih kawasan hutan. Nah dengan diambil itu pendapatan usaha berkurang, pendapatan masyarakat yang sedang bergabung untuk masih pun berkurang. Berarti kan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat tuh. Ya pendapatan masyarakat dan Berarti pendapatan dua, ya, negara. oke ada dua. Berarti ada dua variabel yang Bapak lihat, pengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Ya perusahaan ya, dua. Nah, udah clear, berarti yang diukur karena dia pendapatan berarti berupa duit toh. Karena dia berupa duit, berarti dia numerik. Data itu data numerik, apapun ukurannya, data numerik. Variabel yang mempengaruhinya apa? Variabel yang mempengaruhi ini boleh numerik, boleh kategori, itu nggak ada masalah Pak. Topik. Yang intinya kan pendapatan yang jadi ukuran. Jadi ukurannya gini. Ambil satu Pak, variabelnya apa? Variabelnya satu aja. Yang mempengaruhi tadi. Boleh kasih contoh variabelnya? Contoh Pak, perusahaan kan nggak bisa operasional, ya kan? Diambil negara, dilimpahkan Adinas itu tidak operasional. Nah, yang di selama ini ada plasma dengan operasi, itu pun dapat operasi sudah nggak ada, pulang. Luasan Kan sudah dapat perampokan massal di. Berarti pengaruh apa tuh? Pengaruh luasan ya? Luasan? Perizinan. Mengambil alihan usaha dengan negara. Bisa dikategorikan nggak? Pengambil alihan tuh ada kategorinya nggak? Diambil gitu nggak? Diambil kali dia masuk kawasan hutan, Wak. Misalkan ke Adinas masih kawasan hutan. Justru izinnya malah nggak jelas Adinas ini. Ini agak kacau ini ya. Saya mengkategorikan dulu. Ya. Saya buat tampil tadi Pak. Iya. Itu diambil alih. Tetap berjalan dia Pak. Jalan, tapi tidak bisa. Tampil dulu ya. Kita ambil contoh satu. Baik, Pak Taufik. Ini kita ambil contoh pendapatan ya. Ya. Berarti ini pendapatan, berarti duit nih. Ya, duit. Berarti rupiah toh.
Nah sekarang faktor yang mempengaruhinya tadi berupa apa? Mengambil alihan, Pak. Pengambil alihan. Berarti pengambil alihan. Iya. Ambil alihan ya. Lalu Diambil dan tidak toh? ya, Diambil dan tidak. lalu penyerahan pengalihan. Berarti ada dua penyerahan lagi. Pengalihan Penyerahan pengalihan. dari negara Berarti ada dua. Kalau pengambil alihan, kalau ini adalah data duit, ya, di sini ada duit. Berarti kan ada ini perusahaan toh? ya, Ini perusahaannya, ID perusahaannya. Perusahaannya ada 1, 2, sekian banyak perusahaan, mungkin 100 perusahaan misalnya kan. Angka yang ini jadi sampel nih jadinya. Yang di sini adalah nilai rupiahnya. Data ada kan nilai rupiah. Nah sekarang yang di sininya pengambil alihan ini kan bisa diambil dan tidak. Perusahaan 1 ambil gitu kan. Perusahaan 2 ambil. Perusahaan 3 tidak. Kan gini tuh datanya. ambil semua, Pak. Ah, Ambil semua. Ambil semua. kalau dia diambil semua, berarti ini tidak bisa jadikan faktor. Luasan Berarti luasan yang Bapak ambil faktor. Yang bervariasi. Karena kan nggak ada variasinya. Paling tidak 2 variasinya, Pak. Numerik dia, binari dia. Yang penyerahan ini ada diserah dan tidak, kan? Ada nggak yang tidak diserah dan tidak? Silakan semua, Pak. Oh tidak bisa jadi ini, jadi dari variabel. Berarti harus cari variabel lain yang mempengaruhi ini. Luasan nggak? Luasan ada. Luasan ini bervariasi tidak antar perusahaan. Variasi, Pak. Nah itu dijadikan apa namanya? Jadikan variabel. Berarti di sini adalah luasan. Kalau luasan berarti dalam hektar. Ya. Berarti di sini adalah numerik. Ini numerik regresi. Iya. Iya. Regresi dia. Berarti ada hipotesis saja, Pak ya. Ya hipotesisnya gini. Nanti ada ANOVA-nya regresi itu kan. Kalau dia signifikan berarti pengaruh X terhadap Y-nya kan signifikan. Bapak bisa prediksi kalau luasan sekian kemungkinan pendapatan rupiahnya sekian. Bisa aja kebalikan dia kan, semakin membesar luasan semakin mengecil gitu. Bisa aja dia terbalik tuh. Dia nanti ada ukurannya adalah R square-nya dan ada R hitungnya. Nah itu tadi, mohon maaf Bapak Ibu, itu yang saya inginkan, data matrik itu. Sehingga bisa kita mengekstrak apa sebenarnya yang permasalahan itu ya. Padahal tadi saya kira tadi ini binari apa kategori ini. Ternyata tidak kena sama semua. Kalau ada yang tidak diserahkan jadi kategori Pak, jadi mix variabel dia. Itu Pak topik. Masih, Pak. Kalau bisa identifikasi yang cuma disita dan diserahkan. Kita boleh tambahkan yang di perusahaan ini termasuk yang tidak disita atau tidak bisa. Yang tidak disita. Ya. Ya. Kalau ada yang tidak disita, Jadi yang sebelah itu semua perusahaan yang ada yang di disita, yang ini yang disita, yang ada yang tidak disita, itu lebih baik lagi Pak topik. Sehingga perbandingan nanti kan. Jadi nanti bisa dapat luas cross antara luasan dengan yang disita. Yang disita tidak gitu kan. Luasannya sekian. Jadi dia regresi berganda jadinya nanti. Jadi apa namanya? Interaksi antara yang disita dengan luasan. Dia akan ketahuan mempengaruhi. Boleh dibikin itu atau dua model regresi bagi yang disita dan bagi yang tidak disita. Itu. Saya kira itu ya. Baik, saya kira Bapak Ibu kita kembali ke yang terakhir. Materinya mengenai power analysis. Nah ini lanjutan dari yang kemarin. Atau ada yang kira-kira hipotesis sudah clear ya? Udah tahu gitu kan? Ya, udah bisa menolak H0, menerima H0. Oh ya, asumsi dengan hipotesis ya, Mas Santos. Hipotesis jelaskan, dugaan terhadap ini. Tadi intinya H0 itu menyamakan sesuatu yang dua, H1-nya itu boleh tidak sama dengan, boleh lebih besar atau boleh lebih kecil. Kalau asumsi ini kan kalau pada perlakuan gitu kan, kita tidak bisa mengasumsikan
kita harus real kalau ini homogen semua perlakuan yang lain. Nah, asumsi ini biasanya sesuatu yang di lapangan seperti itu. Observasi di lapangan yang tidak mungkin kita homogenkan. Tadi contoh asumsi apa tadi Pak Robi tadi yang menarik tadi yang mengasumsikan bahwa burung ya, bahwa burung yang ini nih tidak akan pernah dia terbang ke sana. Ini akan dua wilayah hutan gitu kan. Migrasi burung yang ini tidak akan migrasi ke sini. Kan ini sampelnya kan ini burung, ini sampelnya banyak gitu kan, bahwa tidak ada migrasi. Itu salah contohnya ini. Yang kedua asumsinya menyatakan bahwa jenis pohon ukuran pohon itu sama, gitu kan? Kan nggak mungkin ngukur misalnya kan. Jadi dikirakan aja itu sama, itu asumsi. Tetapi asumsi itu harus logik gitu, Pak. Harus logik. Kalau misalnya tadi burung tidak terbang ini memang dibuktikan beberapa ada logiknya gitu kan. Kalau asumsi sama batasan, asumsinya dengan batasan. Kalau asumsi kan kita mengasumsikan misalnya nanti kita bicara burung bahwa burung yang saya teliti di plot 1, kalau saya temukan di plot 2 berarti itu dua burung yang berbeda gitu. Walaupun satu spesies tapi individu yang berbeda. Asumsinya itu asumsi. Kalau batasan? Ya, kalau batasan itu seperti apa Pak? Batasan. Yang sering dibatasi itu kan masalah biasanya. Dibatasi. Cuma memang bisa dibatasi nggak masalah gitu kan? Saya juga tahu juga Pak, apakah masalah itu memang bisa dibatasi gitu. Nah, makanya itu bahasanya aja ya. Untuk mengkungkung penelitian ini tidak melebar ke sana kemari gitu ya. Ruang lingkup, betul. Ruang lingkup. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu, ini kemarin sudah bahwa tadi ukuran sampel itu penting ya, karena ini di proposal. Bahwa ini sudah saya sampaikan kemarin. Yang ingin hari ini kita coba adalah ini kan yang jumlah sampel, ukuran sampel yang Cochrane ini yang basisnya adalah yang proporsi ya, yang proporsi. Kalau proporsi itu berarti persentase ya, rasio itu pasti ke sana, boleh dalam bentuk persen maupun rasio, itu proporsi. Nah yang ini non proporsi ya, sudah kemarin ya. Sloping ini digunakan luas sekali oleh teman-teman kita di sosial yang pakai kuesioner dan sebagainya gitu kan. Dengan catatan bahwa M-nya diketahui, jumlah penduduk tahu, apalagi Pak, mungkin kalau populasinya diketahui mungkin orang hutan misalnya, tapi alam-alam juga. Burung, ikan gitu kan. Sulit, hanya penduduk saja yang memang ada sensusnya. Ada sensus yang perhitungan detail mengenai cacahnya berapa gitu. Nah, itu sloping. Nah sekarang bagaimana pada kasus penelitian kita umum yang orang-orang eksak misalnya, atau survei yang kita tidak tahu persis berapa populasinya abstrak. Nah yang populasi abstrak itulah maka pakai ini tadi, pakai yang boleh proporsi, boleh tidak ya. Nah lalu dalam prinsipnya sudah saya sampaikan kemarin ini. Nah ini yang disebut dengan dalam statistik ada yang namanya power analysis ya kan? Power analysis disebut juga analisis kekuatan uji terkait dengan estimasi ukuran sampel. Jadi estimasi ukuran sampel di mana populasi tidak diketahui. Contohnya ikan, saya nggak tahu berapa jumlahnya, itu kan di perairan plankton kata di burung, atau bahkan yang namanya orang hutannya kita nggak tahu persis gitu kan. Ya, untuk yang kasus yang seperti itu, maka untuk menentukan berapa ukuran sampel kita menggunakan yang namanya power analysis. Nah, power analysis ini tergantung jenis analisis datanya apa. Misalnya uji T, ANOVA, korelasi, proporsi,
regresi dan sebagainya. Nah, secara umum hubungan antara power dengan beberapa parameter statistik ini itu adalah pertama ada yang disebut dengan effect size. Effect size. Yang kedua adalah alfa, kesalahan jenis pertama. Tadi kita di hipotesis kan tahu posisi alfa. Ya. Yang ketiga adalah n, jumlah data. Ya. Yang terakhir adalah ragam atau standar deviasi, akar daripada ragam. Nah, ini adalah parameter utama yang yang dianya untuk power ini. Nah, lebih detailnya seperti ini. Dalam power beberapa parameter yang dibutuhkan itu adalah jumlah sampel, boleh tunggal maupun grup, tergantung objek penelitiannya apa. Yang kedua tingkat signifikansinya. Misalnya alfanya 5%, alfanya 0,05. Yang berikutnya adalah power. Power ini kan tadi beta tahu posisinya udah kan 1 min beta. Power itu 1 min beta. Beta itu adalah kesalahan jenis kedua. Ya, tadi yang di pojok di bawah sini ya, kesalahan jenis kedua. Yang berikutnya adalah ragam atau standar deviasi. Yang berikutnya adalah ini yang disebut dengan ini effect size ya. Ini effect size ya. Lalu klasifikasi hipotesis. Bagi yang proporsi itu ada probabilitas 1 dan probabilitas 2 ya. Yang berikutnya adalah ini uji effect size juga karena masing-masing berbeda. Yang terakhir adalah kelompok grup. Misalnya dalam ANOVA itu kan ada berapa perlakuan grup ya. Ya. Nah, ini adalah contoh dengan uji T ya. Nanti Bapak Ibu silakan kita bisa coba dengan dengan ini. Ini mungkin bisa di download di ini slide ini bisa di download ya. Nah, ini adalah kita menggunakan di R itu adalah library-nya power ya. Mungkin kita bisa ini. Maaf, ada dapat bahan ini sudah saya post di ini. Udah ya. Nah, sekarang misalnya kita buka R. Ya. Udah install R? Ada yang install ya? Ya. Nah, sekarang ini adalah R. Ya, ada R ini bisa di set di internet apa sebenarnya itu R gitu ya. Bisa di ini kalau tidak salah nih. Ntar dulu saya jelaskan dikit mengenai. Nah, ini adalah R. Jadi R ini adalah salah satu program komputer software statistik yang digratiskan, dikembangkan pertamanya oleh orang Amerika dan orang New Zealand ya, Ross CHK dengan Robert Gentleman. Nah, jadi ini yang mengembangkan lewat. Jadi bahasanya adalah bahasa S, programmingnya S. Kan bahasa itu kan ada Fortran, ada COBOL, ada Basic, ada apa ya? Ada sekarang Python gitu kan, macam-macam bahasa ininya. Bahasa programming. Saya juga tidak terlalu paham ini. Nah, kebetulan R ini bahasanya S, dikembangkan oleh John Chambers ini. Ya. Nah, ini anunya seperti ini, bisa di download di ini. Dan R ini banyak paket, ya, terdiri banyak sekali paketnya, ya. Paketnya itu dari A sampai Z. Nah, ada paket dasar. Pada saat kita install pertama, itu ada paket dasarnya. Pertama kali install itu kayak model standar statistik yang kayak SPSS. Ini, iya, malahan lebih lengkap kalau multivariatnya dia lebih lengkap. Jadi dia per paket ya. Nah, ini adalah paketnya. Paketnya itu dari A sampai Z, tergantung kebutuhan kita. Ya. Dan kadang-kadang misalnya membahas masalah ANOVA saja bisa banyak sekali paketnya yang ditawarkan. Masing-masingnya orang mengembangkan sesuai dengan ininya. Nah, kita aja pilih yang mana yang mudah bagi kita seperti itu.
Tapi ada paket dasarnya, base-nya ada, base R itu ada. Yang pertama kali install sebelum kita install paket yang lain ada. Ya. Nah, itu apa namanya sedikit mengenai R, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nanti kalau install paket, mau install bisa tidak? Kamu ya. Install paketnya itu bisa kita masuk ke sini ya. Apa kalau punya saya kan banyak udah paket di dalamnya ya. Ya kalau paket awal tuh mungkin Pak Robi baru install ya. Wah, kita lihat mungkin pakai ini. Kita lihat paket awalnya. Sudah powernya udah masuk. Udah masuk ya? Oke, kita keluarin nanti powernya. Mungkin ada yang pertama kali install itu ada paket dasarnya ada. Ya, di luar power mungkin bisa buka paket ini load packet. Nah selain power PWR ini, nah ini paket dasar ya sudah menyatu dengan R-nya pertama kali kita install dia udah menyatu di sana, artinya udah lengkap untuk analisis ininya. Cuma keinginan kita aja, saya ingin mudahnya yang ini, ingin yang ini gitu kan. Untuk yang ini, set aja di internet. Pakai ChatGPT. ChatGPT saya udah uji kemampuannya di R, itu di atas 95%. Tidak ada kesalahan. Tanya aja di ChatGPT, saya mau analisis ANOVA, data saya modelnya seperti ini. Pakai R, dia akan tulis skripnya lengkap. Ya, ada sedikit kesalahan barangkali, tapi tidak terlalu ini, ya. Penting yang bijaksana ya. Yang bijaksana. Nanti kan diuji. Ya, saya udah uji Pak. ChatGPT itu sudah saya cek bahwa kemampuannya di R itu bagus gitu kan. Ada memang salah-salah sedikit, memang tidak. Baik, yang ini paket dasar ya. Nah sekarang bagaimana R ini kan tidak hanya statistik program, tapi dia computing. Makanya di situ kan disebut R program for statistical and computing. Computing itu berarti kita bisa modeling, kita bisa bikin rumus sendiri di dalam itu. Kita bisa bikin rumus sekarang. Kita ya tadi buat ini. Saya kira itu. Sekarang dia ada Probi aja. Iya, apa namanya? Nami. Ya, bisa menghitung misalnya kan, ya operasional matematik bisa dibuka, bisa buka window, bisa buka sini Probi. Untuk ininya Itu ya itu ya klik calculate Ini Pak, calculate cascade window. Oh di help, bukan di help. Buka PDF ini Pak. wah manual. Nah ini adalah cara menggunakannya yang ada di dalam sini. Tapi kalau tanya di internet dia akan keluar semua, ya. Jadi di sini di PDF ini bisa operasionalnya bisa dibuka introduction ini Pak. Nah di introduction ini dijelaskan bagaimana cara operasionalnya, ya seperti itu, cara menggunakannya. Di program ada program help. Di sini Pak Robi saya akan contohkan ya. Saya contohkan. Baik, saya misalnya contoh ya. Contoh sederhananya misalnya kalau operasional matematik ya berlaku tambah kurang bagi
kali pangkat itu sama dengan Excel. Ya, misalnya dua kali kan pakai bintang ini, 2 kali 3 misalnya enter 6 gitu kan. Ya, operasionalnya atau 2 kali 3 misalnya tambah 10 bagi berapa? Bagi 2 misalnya, atau bagi 3. Baginya ketinggalan. Bagi 3. Nah ini udah dapat, ini operasional matematik yang sederhana, jadi seperti itu. Ya. Itu operasional matematik biasa ya. Ekspor data, nah itu dia ya. Kita misal punya data ya. Kita punya data ya, misalnya anggap kita di Excel, kita bukan aja data. Luar biasa. Datanya seperti ini. Saya ketik dulu di Excel ya. Datanya misalnya kalau kita ini tinggi ya. Atau anu aja jagung aja Pak. Berat ya. Berat jagung ya. Ini adalah pupuk. Berarti pupuknya jenisnya adalah A. Nggak bayar. A, misalnya kan B. Ini kayak di Excel, kayak di Minitab atau SPSS. C sama aja ini. C. Nah sekarang kita melihat ada 3 jenis pupuk, pengaruhnya terhadap berat jagung. Anggap saja sini misalnya beratnya 23, 24, misalnya sini 23 lagi, di sini misalnya 56, 57, lalu 58, lalu yang berikutnya adalah misalnya 102, 103, 104, dapat 5 misalnya seperti ini ya. Nah sekarang ada 2 variabel ini. Ya bagaimana cara untuk atau mau kita tambah lagi misalnya. Satu lagi variabel misalnya beratnya ini berarti tinggi tanaman misalnya. Apa nih Pak Robi? Tingginya misalnya. Itu bisa pakai koma Pak? Bisa pakai koma titik ya. Ya. Misalnya ini kan berat ya. Kalau tingginya misalnya 1,2, 1,3 ya, di sini 1,4 misalnya. Lalu ada tinggi berikutnya lah 2,3, 2,8, 2,5 misalnya. Lalu di sini adalah 5,6 misalnya, 6,7 dan 6,8 misalnya. Nah seperti ini. Sekarang ini ada 3 kolom. Ini di copy. Oh iya. Nah ini kita copy. Pertama ya, caranya pertama tadi Pak ini di copy notepad ya, notepad, atau mau di save as tapi enaknya seperti ini, buka notepad. Nah seperti ini notepad, lalu kita simpan ya, save. Setelah disimpan misalnya kita cari folder kita, saya ambil di sini saja. Nah foldernya di sini misalnya bikin folder, terserah di mana bikin foldernya, misalnya latihan art ilmu lingkungan misalnya seperti ini. Sekarang kita masukkan ke folder ini, kasih tulis data ya, simpan. Nah sekarang dia sudah tersimpan di sini kan, sudah tersimpan di folder tadi. Setelah itu kita buka R-nya. Di R ini kita buka file ya, file, kita cari directory folder di mana kita simpan. Change dir. Dan tadi saya simpan di salah satu di sini.
latihan. Nah, ini cukup sampai di sini, select folder. Select folder. Nah, lalu bagaimana cara mengambil data tadi, membacanya? Ya. Kita buka dulu script. Ini new script sini kita. Nah, ini adalah template untuk bukan template, untuk nulis scriptnya. Saya pakai tanda pagar untuk supaya tidak diakses sebagai program. Untuk menulis keterangan latihan Prodi Ilmu Lingkungan tahun 2025. Nah, sekarang bagaimana membaca data tadi? Baca data tadi, saya kasih coding saja mestinya ke data. Ya, sini ada perintah di R itu namanya read tabel. Ini untuk membaca TXT. Ya. Sekarang kita data tadi apa namanya? Kita cek data sini, cari, buka sini. Nah, ini kita copy saja data ini, data TXT kan, klik kanan, copy, balik ke R-nya, paste di sini. Nah, jadi kasih tanda petik, ya, koma, lalu header itu heading nanti saya kalian heading sama dengan true. Ini logical, dalam program itu logic. Sebenarnya kan program SPSS, Minitab, apapun namanya, bahasa program itu heading. Disimpannya, nggak ada yang muncul adalah cuman layar wizard ini saja. Sebenarnya bahasanya kan seperti ini, coba aja buka, ada bahasanya. Nah, yang ini tuh kita pakai bahasa yang script seperti ini. Yuk, saya kasih gratis, tapi jangan harus belajar gitu. Saya tuh seperti awalnya peping puyeng waktu diajarkan sensei waktu itu mengenai ini ya, tahun 2008 itu 95 harusnya nyambung dapat. 2008 setelah saya ngambil S3 baru saya mempelajari ini. Tapi karena sekarang ini sudah di internet sudah kayak cloudnya sudah banyak banget itu udah. Nah, sekarang ini kita ini di copy paste saja, copy paste, bisa copy paste atau run pakai ini, run line. Di copy paste berarti kita balik ke sini, di sini. Di copy paste di sini. Nah, ini enter. Nah, udah. Kalau dia diam nggak ada error, berarti udah benar tuh. Ya. Sekarang bagaimana manggil data tadi? Ini ketik data. Nama yang sebelum sama dengan ini kita, kalau data kita panggil, ini kita run line. Nah, ini data tadi. Tuh Pak siapa tadi? Pak Junai. Ini cara ngambil datanya. Biar praktek. Ya. Ini jadi statistik jadinya ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti juga kita akan latih terus, gitu kan? Nah, betul. Ya, jadi ini adalah dia bisa panggil CSV di sini. Tapi saya sering menggunakan tabel TXT saja. CSV bisa, red CSV dia, red CSV. Jadi ada pakai CSV, ada TXT. Ya. Ya. Sekarang bagaimana cara nulis data ini langsung di sini? Ya, kalau kita mau nulis data ini, ya, maka kita akan ketik data seperti ini. Data, anggap data 1 ya, sama dengan ya data frame C. Nah, ini ya, buka dulu kurungnya, lalu kita tulis misalnya enter di sini. Tekan di sini saja. Tinggi ya, tinggi ini tinggi ya, C sama dengan, jadi dia vektor, ditulis vektornya, lalu di sini kita tulis 1,2
koma gitu kan 1,3, koma 1,4, lambat. Harus diulang ini nih. Nah, caranya supaya cepat yang tinggal kita tulis anu aja sini ya. Apa namanya? Saya ketik di sini ya. Attach di perintahnya di R, attach data. And sorry. Salah attachnya dulu 3. Attach ini nih. Lalu kita tulis tinggi sini supaya saya cepat tinggi. Nah, ini keluarkan vektornya nih. Vektor ini saya copy, saya pindah ke sini. Paste di sini. Nah, lalu kasih koma saja. Koma. Koma ini vektor. Ya. Oke, tutup. 1. Sekarang bikin lagi yang 2 berat. Ini cara typing data. Kalau di SPSS dia sudah keluar kayak Excel kan? Kayak Excel gitu kan? SPSS saya punya satu. Ada nggak SPSS? Minitab atau Minitab? Pernah dengar Minitab? Ya. Biasanya yang familiar SPSS ya. SPSS. Nah, ini SPSS. Oh, ini masih SPSS 16 ya. Oke, di SPSS. Nah, ini masih 16 bukannya IBM. Intinya, nah ini kan SPSS ya. SPSS itu typing data tuh, ini kita. Nah, yang tadi di Excel kan kalau di SPSS kita pindahkan saja ini. Copy, kita buka SPSS, paste di sini kan. Paste. Nah, ini kan tinggal kita variabelnya kita rubah tuh di sini. Variabel yang sesuai yang tadi kita rubah di sini, ini SPSS. Tetapi di R tuh mirip aja ininya. Cuma tidak ditulis dalam bentuk apa namanya spreadsheet Excel apa kayak gini. Itu Kayaknya yang konsep ini Pak, ya, titik koma aja Pak. Kayaknya harus oh iya, betul. Nanti dia ya. Iya. Kalau di R apa tadi? Pakai titik. Enggak pakai koma deh, pakai titik. Jadi koma itu titik. Untuk yang data, itu yang data. Baik, sekarang ini kembali ke mata apa kayaknya ke tadi. Ya. Nah, ini nanti tinggal di copy paste aja mau dicoba ini, ya. Nah, ini kan tinggal tulis. Oke, nah ini kita stop sini dulu ya. Karena ini sudah cara tadi kan pertanyaan Pak Junaid ini untuk membuka data tuh. Ini ya. Nanti mungkin pelan-pelan, nggak bisa kalau pasti bingung, pasti yang pelan-pelan. Kalau belum, jadi kita ini cara menulis data, typing data di sini. Ini saya lanjut aja sebentar aja. Ya kan? Berat. Ini cara menulis data. Yang type in tuh ketik langsung di situ. Tapi ini boring. Apa namanya? Lebih baik pakai data di Excel, kita impor apa? Lalu kita ambil data di Excel. C sama dengan seperti ini. Kita ambil lagi, saya ambil lagi yang ini lagi supaya cepat. Berat. Oke. Nah, ini kita ambil saja, ambil. Ini taruh paste di sini, ya. Ini koma. Koma.
enter lagi. Satunya adalah tapi biasanya kalau kita ambil di sini dia tidak mau. Jadi ini ada program khusus yang bisa untuk main ini. Tapi nggak apa-apa, kita ambil ini apa? Karena dia faktor kan. Ini kan sebagai faktor nih. Pupuk C, sambil lagi sini pupuk, enter. Nah ini kan keluar. Ini string, bentuk string seperti ini. Kita pindah lagi ke sini, paste di sini, tutup. Kita koma, kasih koma. Nah ini adalah cara type tutup. Karena kurungnya ada satu, di sini ada satu juga. Ini masing-masing kurung ini, enter. Ya, tulis data satu di sini, maka kita akan ini kita pindah kita. Oh ya, ya betul Pak. Ini pakai C ya. Ini kita running. Nah kalau ada yang salah maka dia akan muncul seperti ini, ya, unexpected, ya. Ada yang double mungkin? Pupuk juga Oh, kayaknya. bukan. Di sini mungkin. Double. Masih ada yang komanya tidak ada. Ini tidak ada koma. Harus ada koma di sini. Ya. Ini boleh tutup. Tutup di sini boleh. Tidak di sini. Ini tidak ada komanya tadi. Sekarang kita running. Masih ada masalah. Ada dia ini mungkin pelajaran juga. Kalau ini dia akan muncul seperti ini, ada yang tidak pas gitu kan. Mana dia? Pupuk. Oh, salah, betul, saya yang salah, maaf. Ini C-nya di sini. Ya kelemahan memang mengingat di sini itu kelemahannya memang. Nah ini seperti ini. Vektornya salah misalnya. Nah, ya, berarti dia masuk nggak ada error ya. Sekarang kita panggil data satu, ketik-ketik di running aja atau copy paste data satu itu sama. Nah, jadi ada dua cara. Ada caranya import data, import ya. Ada cara type in seperti ini. Ya. Nah, sekarang misalnya kita ANOVA saja misalnya. Bagaimana pengaruh pupuk ini terhadap ini? Di sini pakai kodenya AOP. Ya, misalnya ANOVA sama dengan analisis ovariat kolom kurung. Kita tinggi dulu ya, tinggi, pakai tanda tidal yang di keyboard, yang di bawah escape, lalu pupuk, ya, kasih datanya sama dengan data, kita ketik kurung seperti ini, kita summary, ya, summary, ANT kita panggil, enter, ya, maka kita coba running, mau tidak? Mau. Ini keluar ANOVA-nya seperti ini. Ya. Sekarang yang berikutnya adalah berapkan sama saja karena dua variabel itu. Sekarang kita mau box plot. Box plot. Kita melihat pakai box plot. Box plot ambil yang ini. Ya, copy paste aja. Copy, dibuang satu kelebihan kurung,
Sekarang running. Ini keluar box plot, ya. Ini keluar box plotnya seperti ini. Plot. Di sini dikatakan bahwa pupuk ternyata signifikan. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara ketiga jenis pupuk. Yang mana yang signifikan? ANOVA cuma sampai di sini. Lanjut dengan uji banding rataan BNT atau BNG. Ya. Nah, grafikal seperti ini luar biasa ini. Apa namanya di art. Contohnya saya perlihatkan saya sekarang sedang nulis jurnal. Ya. Saya sedang ini pakai R, saya analisis R, ya. Saya nulis jurnal, ini ada manuskripnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan yang Pak Eko. Penelitiannya adalah bagaimana ngecek persistensi kekeruhan dan TTS yang ada di Sungai Kahayan akibat penambangan. Data ini 1 tahun, Juli 2024 sampai 2025. Nah, saya mengerjakan analisisnya pakai R. Ini adalah, nah ini adalah grafikal seperti ini. Untuk grafik yang seperti ini, lalu ini untuk korelasi, ya, untuk melihat korelasinya. Ini adalah untuk kalau kita bikin tabel ini dulu, buka di Excel, gambar di Excel, lalu kita gabung di satu di mapping di PowerPoint, lalu kita ini. Sekarang enggak, dia bisa bikin multiple frame. Ya, kita lalu, nah ini adalah model analisisnya. Nah ini adalah model analisis pakai salah satu paket GAM namanya, Generalized Additive Model. Nah ini kalau berikutnya itu ya. Nah seperti itu kira-kira. Ini. Ada lagi satu contoh yang saya juga sedang nulis, ini masalah lagi nulis penelitian juga mengenai coral reef, apa namanya, terumbu karang. Mana manuskripnya? Ini. Di Kalsel, ya, di ya. Nah ini kooperatif, ini lagi sedikit lagi, ini adalah box plot untuk melihat pengaruh antara rainy musim kemarau dan musim ini. Berikutnya adalah ini adalah data box plot. Ini adalah grafiknya. Jadi kemampuan untuk grafikalnya itu luar biasa. Grafikalnya luar biasa. Berikutnya adalah ini juga pada ini kalau tidak salah. Lagi nulis juga dengan teman. Oke, ini pakai box plot. Ini adalah pakai, ya itulah kira-kira waktu kita habis. Bentar ya, mungkin enggak ya, 16 menit. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kita satu kali pertemuan lagi, nanti dicoba saja ini. Mungkin kalau sempat minggu depan kita akan ini tinggal di copy paste aja sebenarnya, pakai library Power ini. Oke, 5 menit ya, sebentar kita coba pakai ini, pakai tadi di copy paste saja ini, library-nya di copy paste. Ini yang sudah saya bikin ininya.
Kopi. Pindah ke sini, saya di script dulu, bikin script baru. Nah, saya paste di sini. Nah, pas nggak mau di paste, si box plot dia. Jadi ini kopi. Oh tidak. Oh, kita jadi nggak mau lah. Oke, pindah dulu ke sini lah. Nggak mau dia. Nggak mau demo. Hah? Di App Studio bisa ya? Nggak mau dipaste dia. Kenapa Pak? Di blok. Kopi. Macet nih. Oh iya mau, nggak mau juga. Ini yang punya bapak ibu bisa, ada yang mau? Ini geser dulu mau. Enggak. Mungkin ya. Cek dulu lah. Script. Saya pakai Art Console yang kalau Art Studio silakan mau pakai Art Studio. Yang mau pakai konsol mau studio silakan. Kopi, tadi nih kamu nih kopi. Oke, nggak mau punya saya. Baik, tinggal gini aja, Bapak Ibu tinggal di ini ada contohnya di sini, tinggal di copy paste aja ini kan. Library kalau dikirim, saya kirim ya. Nanti saya kirim. Bisa ya Pak? Mungkin silakan pakai ini. Mungkin silakan bisa jelas di. Sudah. Nah ini kan ini jumlah sampelnya ini 72. Kalau kita masukkan ini deltanya 1, standar deviasinya 3, signifikan levelnya 0,05, powernya berapa? 0,8, tipenya adalah 1 sampel, jadi 1. Maka kita butuh untuk bisa menolak H0 dengan signifikan level 0,5, maka kita butuh 72 sampel. Itu kan? Lalu yang kedua ini apabila dia membandingkan sesuatu yang 2 dengan uji T, maka apabila kita ingin ini lalu standar deviasinya berapa Pak? 5 5 ya, lalu signifikan 0,05. Power 0,8 itu standar. Maka kita butuh sampel sekian. Intinya seperti ini. Kalau ingin akurat, sampel harus ditingkatkan. Tapi nanti ada di uji F kayak apa kompromi antara sampel dengan ini untuk meningkatkan akurasi. Ya. Jumlah sampel dengan apa namanya D-nya tuh, apa namanya D itu tadi kuasa ujinya tuh. Kuasa ujinya tuh ya, power t-testnya, ya betul. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Bisa dibaca dulu itu ini di PowerPoint itu.
kira cukup di sini ya. Mohon maaf, udah kelewatan berapa 22 menit ya. Tapi nggak masuk juga kan? Tengah dua ya. Saya kira itu. Bisa disimpan skripnya. Ya. Disimpan skripnya. Cari di folder tadi, kalau kita chat dir tadi dia masuk ke folder itu. Login nggak betul. Kalau iwak mancingnya. Jadi menurut saya power analysis penting dipelajari supaya tahu berapa sampel yang nanti dibutuhkan, terutama yang non slopin ya. Kalau yang slopin ya sudah tahu populasi kan. Kita punya Pak Taufik itu kan tahu juga populasi ya, maka sampelnya